Usai acara talk show yang menghadirkan perdebatan baku sikat baku hantam, wah ini agak dramatis ngomongnya. Baku sikat baku hantam antara Bang Rocky dan juga Bang Silverstar ya, terkait dengan persoalan Pak Jokowi ya, lagi-lagi Pak Jokowi ya, karena segala sesuatunya apapun yang dibicarakan dalam konteks politik hari ini selalu berkaitan dengan Pak Jokowi. Benarkah segala sesuatu itu berkaitan dengan Pak Jokowi? Yes, of course ya, karena beliau adalah the number one ya person in our country, in our state, in our nation ya. Jadi orang yang pertama, orang-orang yang tentu akan mempengaruhi nasib bangsa Indonesia perjalanan, sehingga itu memang akan selalu dihubungkan sebagai suatu variabel, baik ada pengaruhnya secara langsung maupun tidak langsung. Tapi kali ini kita akan bicara, benarkah ya kritikan Bung Rocky Gerung itu dapat kita akomodir, adopsi dalam konteks kerangka kita membangun kehidupan bersama yang tentu dilandasi oleh nilai-nilai yang kita sudah sepakati bersama dalam konteks saling menghargai, toleransi satu dengan yang lain. Kita akan bahas terkait ini dalam konteks topik ya, kritik atas kritik Bang Rocky Gerung di Bukan Partai Politik. Baik, selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, channel kita bersama yang sedang kita bangun. Tentu tidak ada artinya apa yang saya sampaikan secara seorang diri. Ya, kalau kita keroyokan, kalau kita rame-rame untuk saling menajamkan, saya kira akan memiliki arti dalam berkontribusi pada dinamika diskursus ya, percakapan-percakapan di ruang publik dengan landasan yang tentu kita inginkan bersama, yaitu argumentatif, bersifat gagasan ya, ide, dan bukan ada attack person ya, serangan-serangan terhadap persona seseorang, karena itu akan mematikan ruang publik atau ruang diskursus. Baik teman-teman, sekali lagi saya undang, ada website kita, website bukanpartaipolitik.com. Teman-teman bisa mengisinya di sana, meletakkan pikiran-pikiran teman, setuju atau tidak setuju ya. Teman-teman bisa hadir di sana dalam ruang. Silakan kirim naskah teman-teman di email yang ada di menu about ya. Di situ silakan teman-teman periksa. Baik, kalau kita bicara tentang persoalan kritik ya, kritik Bang Rocky Gerung setelah di ujung baku hantam itu, beliau mencoba untuk melakukan sebuah eksplanasi yang kalau teman-teman tidak cermati dengan baik, saya kira itu menjadi sebuah soal ya. Ibu orang bilang, mengatakan menyelesaikan masalah dengan memberanakkan masalah-masalah yang bertubi-tubi dan berbahaya bagi Republik ini. Nah, itulah makanya Pak Bu Irma sempat marah kepada Rocky Gerung yang selalu mendungu-dungui Pak Jokowi ya, di mana Bu Irma Caniago mengatakan bahwa Bang Rocky Gerung itu lebih dungu daripada kedunguannya Pak Jokowi dan lebih super dungu dari semua orang-orang dungu di Indonesia. Ya, saya kira ini sebuah pendapat yang memang narasi emosionalnya lebih mengemuka daripada konteks esensi yang ada. Ketika kita bicara tentang Bang Rocky Gerung yang mau coba untuk mengargumentasikan dan merasionalkan, saya kira ya, membenarkan argumen terkait dengan bahwa beliau mengkritik apa yang dimaksud dengan kritik terhadap Pak Jokowi sebagai presiden, ya, jabatan dan fungsinya, dan kemudian harus bisa memisahkan dengan pesonanya. Saya kira di sini persoalannya ya. Tapi sebelumnya saya mengatakan bahwa di sini saya mungkin belum sependapat dengan pandangan Bang Silverstar yang mengaitkan bahwa Bang Rocky itu nothing ya. Nothing itu tidak ada apa-apanya atau empty ya, kosong. Saya kira kalau dalam perspektif filosofi kita akan selalu melihat bahwa semua yang hidup itu selalu akan memiliki manfaat, keterhubungan yang saling memberikan dampak satu dengan yang lain. Sebagaimana tesis-tesis yang disampaikan oleh beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kepakan kupu-kupu di benua yang lain itu akan turut mempengaruhi sebuah ekosistem dunia, kosmos ya. Saya kira ya, saya sependapat dengan itu. Jadi dalam perspektif saya, bahwa Bang Rocky Gerung itu pasti akan memiliki nilai faedah atau manfaatnya, tentu dalam hal-hal yang khusus ya, hal-hal yang tertentu. Ya, dalam konteks kritikan-kritikan yang disampaikan, tentu kita tidak bisa mengeneral bahwa semua kritikan Bang Rocky itu tidak memiliki manfaat. Pasti ada hal-hal yang bermanfaat. Minimal sebuah keberanian, kita bisa belajar dari sebuah keberanian beliau untuk mau mengambil posisi untuk mengkritik ya, attack dengan kritikan
Tetapi tentu sebagai seseorang yang berfilsafat, ya esensi dari sebuah filsafat itu kan memang mengejar, menghajar, menghantam. Nah, tetapi yang dihantam itu tentu bicara tentang ide ya, gagasan ya. Ini yang kemudian harus diketahui. Kita boleh mengkritik pikiran-pikiran seseorang, tetapi mesti hati-hati dan melakukan sebuah pertimbangan yang prinsipil pada konteks persona seseorang ya, person seseorang. Nah, kembali kepada persoalan Bang Rocky Gerung. Kritik saya terhadap Bang Rocky Gerung, khususnya pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan kritik terkait dengan Pak Jokowi dalam posisi sebagai seorang presiden, ya saya kira ini adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Dia in partnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, melted dalam kedirian Pak Jokowi sebagai person. Sehingga kritik terhadap presiden itu juga pasti akan menjadi bagian yang tidak bisa dapat dipisahkan dengan kritik terhadap person ya. Karena sekali lagi ketika kita ingin mengkritik sebuah fungsi dan jabatan sebatas atribut dan derivasi dari sebuah atribut itu, saya kira ya tentu jabatan itu belum diisi oleh siapa-siapa. Tapi ketika dia diisi oleh person atau orang, maka dia akan larut ya, seperti ketika kita ada reaksi kimia ya, di mana ada perubahan dari satu zat ke zat yang lain ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam tataran fisika ya. Nah, jadi di sini saya ingin memberi sebuah catatan bahwa agak sulit ya kita Bang Rocky untuk memisahkan itu, apalagi kalau kita tahu kita tidak hanya berbicara tentang sebuah atribut atau level organ, suborgan dari sebuah struktur kekuasaan, struktur politik, tapi kita bicara tentang ekosistem, kita bicara tentang sistem berpikir tentang secara komprehensif, secara menyeluruh tentang eksistensi dari sebuah jabatan itu. Dan tentu negara ini dibangun dengan sebuah sistem nilai yang saling pengaruh dan memengaruhi ya. Jadi ini tidak bisa diabaikan. Tidak bisa kemudian kita teropong, kita lihat persoalan kritik terhadap presiden itu hanya pada persoalan fungsinya semata-mata ya. Dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang sulit sekali kita untuk memisahkan, ibarat mencampur merah dan kuning ya. Realitas baru tentang kenyataan baru, realitas tentang warna orange itu dikandung atau mengandung kedua unsur yang tidak bisa kemudian kita pisah-pisahkan begitu saja. Kalau kita berbicara dalam perspektif keberadaan tentang dari perspektif retorik ya, kalau kita lihat Aristoteles, teori tentang Aristoteles bagaimana menghadirkan logos, etos, dan patos ya, bahwa bicara tentang keberadaan logos ya, substansi dari apa yang ingin kita bicarakan itu tentu menjadi bagian yang masih belum memiliki arti tertentu ketika kita tidak pasangkan atau tidak korelasikan dengan aspek yang disebut dengan etosnya ya. Kalau berbicara tentang etos, maka kita berbicara tentang sistem nilai. Tentu kita tidak mau mengedukasi regenerasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk kemudian membolehkan begitu saja mengkritik presiden ya, mengkritik presiden yang kemudian hampir dipastikan sulit bagi orang lain untuk menjinakkan pikiran dan perasaannya untuk bisa memisahkan antara ya, definisi fungsional jabatan presiden dengan fungsi daripada operasional sebagai seorang person ya. Tidak mungkin dia hanya dijabarkan dalam deskripsi ya, dia harus dijabarkan dalam implementasi pelaksanaan yang tentu mengikut sertakan keterlibatan person di situ atau orang. Nah, disitulah kemudian kita lihat bahwa sistem etos yang kemudian kita pakai, ada sistem nilai yang perlu kita perhatikan ketika kita menyampaikan sesuatu, mengkritik sesuatu, bahwa itu menjadi sebuah bagian dari subjektivitas pendirian Bang Rocky terkait dengan persoalan deskripsi terkait dengan jabatan itu, dan punya pendirian bahwa itu tidak mengkritik beliau, ya silakan saja, ya itu sebuah satu perspektif yang mungkin kalau Bung Rocky bilang katakan sudah tidak ada pasal-pasal hukum dan sebagainya. Ada hukum tertulis tetapi ada hukum yang tidak tertulis. Ada hukum yang tidak tercatat dalam bab-bab atau diktum-diktum dari konstitusi kita, tetapi ada ya pasal-pasal yang kita ketahui bersama sebagai operatif bawah sadar kita bahwa memang kita di-drive untuk hidup dalam konteks bagaimana mempertimbangkan aspek rasa ya. Bahkan sebagai manusia seringkali aspek rasa itu akan menjadi bahan pertimbangan utama di dalam kita memutuskan apakah kita bisa mengakomodir pikiran seseorang atau juga orang yang mengatakan itu. Nah, tentu tidak terlepas juga dari apa yang disebut dengan bagaimana
menyampaikan sesuatu ya. Jadi ada logos, ada ethos, dan ada pathos ya. Bicara tentang pathos, how to deliver our opinion ya, our idea, our argument. Jadi bagaimana kita menghadirkan pikiran dan perspektif kita ke dalam sebuah ruang publik. Nah, itu berbicara tentang sebuah pendekatan how to ya. Nah, tentu bukan hanya segala substansi yang penting di situ. Bagaimana kita menyampaikan dengan prinsip etiknya, prinsip nilainya itu akan menjadi bagian yang indah bagi kita ya. Kalau Bang Rocky berbicara tentang perspektif analisis kebijakan, mengkritik sebuah kebijakan, tapi tentu hasil kritik terhadap kebijakan dari satu perspektif kebijakan tidak bisa mengeneralisir dari semua sistem kebijakan yang ada, karena sekali lagi membangun Indonesia tidak dibangun dalam sebuah perspektif kebijakan saja, tetapi multi perspektif yang sangat kompleks dan punya tantangan tersendiri yang tentu harus bisa kita masukkan dan kita jelaskan, kita eksplanasi, kita deskripsikan kepada secara detail ya terkait dengan kalau kita berbicara tentang aspek kelemahan dari sebuah kebijakan, kekuatan dari sebuah kebijakan, dari konteks kemungkinan sebuah kebijakan ini bisa direalisasikan sekian persen dan tidak bisa direalisasikan sekian persen dari aspek variabel pengganggu dan seterusnya. Ini harus dibuka kepada publik. Jangan sampai publik itu hanya disuguhkan dengan perspektif-perspektif yang normatif, tetapi betul-betul dikaburkan, ditutupkan pada data-data bahwa Jokowi ya bukanlah sebuah variabel tunggal dalam membangun sebuah negara. Dia bagian dari sebuah organ di mana ada multi organ, ada supra organ yang lain yang turut mempengaruhi, yang turut mendikte apakah sebuah kebijakan itu bisa dirunning dengan baik atau tidak. Jadi negara kita ini harus dibuka dalam perspektif yang demikian, sehingga ketika kita mengkritik sebuah kebijakan, kritik itu tidak hanya bicara tentang satu variabel tunggal. Kalau kemarin berbicara tentang bagian yang penting dalam konteks sebuah kebijakan itu, kita perlu berbicara bahwa sebuah kebijakan tidak pernah berdiri ya, tidak pernah linear. Dia selalu berbicara multi variabel yang pada akhirnya kita harus sadar itu semua harus dipertimbangkan dan dibuka dan diedukasi kepada publik. Kita akan lanjutkan isu perdebatan kritik atas kritik ini di kesempatan lain di Bukan Partai Politik.